Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah romantis berakhir tragis tentang Pak Kirno, seorang pedagang bakso, dan pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul. Kisah ini penuh dengan rasa haru, cinta, dan pengorbanan yang akan menguras emosi Anda. Yuk, kita mulai. Pak Kirno adalah seorang pedagang bakso keliling yang tinggal di desa kecil di pesisir selatan Jawa. Desa itu dikelilingi oleh perbukitan hijau dan hamparan pantai yang memukau, dengan suara deburan ombak yang menjadi musik pengiring kehidupan sehari-hari penduduknya. Setiap pagi, aroma laut bercampur dengan wangi masakan tradisional, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kenangan. Setiap pagi, ia bangun sebelum subuh, meracik bumbu rahasia yang diwariskan keluarganya, dan memulai perjalanannya mengitari kampung dengan gerobak kayu sederhana. Hidupnya penuh kerja keras, namun hatinya selalu tenang. Setiap langkahnya selalu diiringi doa, berharap rezeki yang halal untuk istri dan anak-anaknya. Namun, sejak kepergian istrinya 3 tahun lalu, Pak Kirno hidup sendirian. Anak-anaknya telah merantau, meninggalkan kenangan sepi di rumah kecilnya. Suatu malam, di saat rembulan purnama menghiasi langit dengan sinar keemasan yang memantul di atas permukaan laut, Pak Kirno menyusuri jalan di dekat pantai. Angin membawa aroma asin laut dan suara ombak yang berbisik lembut, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Udara malam yang dingin menyelimuti tubuhnya, namun ia tetap sabar melayani pelanggan terakhirnya. Setelah selesai, ia memutuskan untuk duduk di tepi pantai, mengistirahatkan kaki yang lelah. Angin laut berhembus lembut, membawa suara ombak yang memecah keheningan malam. Tiba-tiba, sebuah suara lembut memanggilnya dari kejauhan, seperti bisikan angin yang membawa pesan dari dunia lain. Suara itu terasa akrab sekaligus misterius, membuat Pak Kirno tertegun, dan jantungnya berdebar tak menentu. "Pak Kirno, bakso Anda selalu harum menggoda," ujar suara itu. Pak Kirno menoleh dan melihat seorang wanita berparas cantik dengan kebaya hijau berdiri di tepi air. Rambutnya panjang tergerai, matanya bercahaya seperti bintang. Awalnya, Pak Kirno mengira wanita itu adalah pelanggan biasa. Ia tersenyum ramah dan menawarkan seporsi bakso. Namun, ketika wanita itu melangkah mendekat, kakinya tak meninggalkan jejak di pasir. "Nama saya Roro," katanya sambil tersenyum. "Aku sering mendengar cerita tentang bakso lezatmu dari angin laut. Bolehkah aku mencicipinya?" Pak Kirno, yang sedikit ragu namun tetap sopan, segera menyajikan semangkuk bakso. Wanita itu makan dengan anggun, lalu memuji rasa baksonya. "Bakso ini sangat enak. Kau pasti membuatnya dengan cinta," katanya. Malam itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya. Setiap malam bulan purnama, Roro selalu muncul di tepi pantai untuk bertemu Pak Kirno. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari kehidupan sehari-hari hingga impian yang tak pernah diceritakan pada orang lain. Roro ternyata bukan wanita biasa. Ia adalah Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Namun, ia menyembunyikan jati dirinya dari Pak Kirno. Takut pria sederhana itu akan ketakutan. Di sisi lain, Pak Kirno mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Kehadiran Roro menghidupkan kembali semangatnya yang sempat pudar. Namun, ia merasa ada sesuatu yang misterius dari wanita ini. Suatu malam ketika Pak Kirno bertanya tentang asal-usulnya, Roro hanya menjawab dengan senyum sedih. "Aku berasal dari dunia yang tak bisa kau pahami," katanya. Suasana menjadi hening sejenak, hanya suara ombak yang terdengar di kejauhan. Mata Roro tampak berkaca-kaca, seolah ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Pak Kirno mencoba menghiburnya dengan candaan ringan, tetapi ia tahu bahwa ada dinding tak terlihat yang memisahkan mereka. Malam itu,
Angin terasa lebih dingin dari biasanya, dan Pak Kirno merasa ada sesuatu yang akan berubah. Pak Kirno tidak mendesak. Baginya, kehadiran Roro sudah cukup. Setiap kali ia melihat senyum wanita itu, hatinya terasa damai. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin dalam pula rasa penasaran Pak Kirno. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa Roro selalu menghilang saat fajar? Mengapa wanita ini begitu menawan namun penuh rahasia? Di suatu malam, Pak Kirno mulai merenungkan apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia sadar bahwa perasaan damai yang ia rasakan saat bersama Roro telah berkembang menjadi cinta yang tak bisa ia pungkiri. Akan tetapi, ia juga tahu bahwa mencintai seseorang dengan begitu banyak misteri adalah perjudian besar. Rasa rindu dan ketakutan akan kehilangan bercampur menjadi satu, menghiasi malam-malamnya dengan bayangan Roro. Suatu hari, desa diguncang isu tentang penampakan makhluk halus di pantai. Beberapa orang mengaku melihat seorang wanita berbaju hijau berbicara dengan pedagang bakso. Gosip itu membuat warga mulai curiga. "Pak Kirno, kau harus berhati-hati. Jangan-jangan wanita itu bukan manusia," ujar seorang tetangga. Namun, Pak Kirno hanya tersenyum dan berkata, "Aku yakin dia adalah orang baik." Meski ia berusaha tetap tenang, benih kekhawatiran mulai tumbuh di hatinya. Pertanyaan-pertanyaan dari para tetangga yang terus-menerus datang membuat Pak Kirno tak bisa mengabaikan hal itu. Ia mulai merenung lebih dalam tentang siapa sebenarnya Roro dan mengapa ia begitu tertarik dengan dirinya. Pak Kirno teringat pada setiap pertemuan mereka. Senyum Roro yang selalu tampak penuh rahasia, cara wanita itu menghilang sebelum pagi, dan kata-kata yang seringkali terasa ambigu. Apakah mungkin gosip warga itu benar? Apakah mungkin Roro bukan manusia seperti dirinya? Di sisi lain, ia merasa tak mungkin wanita sebaik dan sehangat Roro adalah ancaman. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk tidak mengambil kesimpulan terburu-buru. Malam itu, ia memutuskan untuk bertemu Roro lagi, berharap mendapatkan jawaban langsung dari wanita yang telah mengguncang dunianya itu. Namun, malam berikutnya, Roro akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Dengan air mata mengalir, ia berkata, "Pak Kirno, aku bukan manusia biasa. Aku adalah penguasa Laut Selatan. Cinta kita adalah hal yang mustahil." Suasana malam itu begitu hening, hanya suara ombak yang memecah kesunyian. Mata Roro yang biasanya penuh misteri kini dipenuhi kesedihan mendalam. Ia menatap Pak Kirno dengan raut wajah yang mencerminkan perjuangan antara cinta dan takdir. "Aku telah melanggar aturan dengan terus bertemu denganmu," lanjutnya dengan suara bergetar. "Duniaku dan duniamu terlalu berbeda. Dan jika kita terus seperti ini, kau mungkin akan terluka." Pak Kirno terdiam. Hatinya bimbang, seolah-olah dua dunia sedang bertarung di dalam dirinya. Namun ia tahu bahwa apa yang ia rasakan untuk Roro lebih dari sekadar rasa kagum. Itu adalah cinta yang tulus, cinta yang melampaui logika dan batas-batas yang ada. "Aku tak peduli siapa dirimu. Aku mencintaimu karena hatimu," ujarnya tulus, sambil menatap mata Roro yang penuh kesedihan. Ada keberanian dalam suaranya, meskipun ia tahu bahwa keputusannya akan membawa konsekuensi yang besar. "Jika takdir menghalangi kita, aku akan tetap mencintaimu, meskipun itu hanya dalam doa dan harapan." Mendengar itu, Roro menangis. "Jika kau mencintaiku, kau harus menerima konsekuensinya. Aku tak bisa bersamamu selamanya di dunia ini." Mereka akhirnya membuat keputusan besar.
Roro menawarkan Pak Kirno kesempatan untuk hidup di istananya yang megah di bawah laut, sebuah tempat yang indah namun penuh misteri. Istana itu, menurut cerita Roro, terbuat dari batu permata yang berkilauan dan diterangi oleh cahaya alami dari laut dalam. Di sana, kau akan hidup dalam keabadian, kata Roro dengan suara lembut. Tetapi itu berarti kau harus meninggalkan segalanya di dunia ini. Keluargamu, teman-temanmu, dan semua kenanganmu. Pak Kirno tertegun mendengar kata-kata itu. Ia mencoba membayangkan kehidupannya di dunia bawah laut bersama Roro, namun bayangan wajah anak-anaknya dan kenangan manis bersama mereka terus muncul di benaknya. Tawaran itu seperti mimpi indah sekaligus keputusan yang menghantui. Pak Kirno tahu, apapun yang ia pilih, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pak Kirno menghadapi dilema besar. Ia mencintai Roro dengan sepenuh hati. Namun di sisi lain ia tahu bahwa tanggung jawab kepada anak-anaknya dan desa tempat ia tinggal adalah hal yang tak bisa ia abaikan. Malam itu terasa begitu panjang. Pak Kirno duduk di teras rumahnya yang sederhana, menatap rembulan yang menggantung di langit. Ia berdoa dengan penuh harap, meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Pikirannya berkelana ke banyak tempat. Wajah Roro yang penuh kasih, tawa anak-anaknya yang kini tinggal kenangan, dan para tetangga yang selalu mempercayainya. Di tengah pergulatan itu, ia menyadari bahwa cinta sejati tidak hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang pengorbanan dan tanggung jawab. Dengan hati yang berat namun mantap, ia akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Aku akan tetap di sini, Roro. Aku tak bisa meninggalkan anak-anakku. Namun, cintaku padamu tak akan pernah berubah, katanya dengan suara gemetar. Matanya berkaca-kaca menatap Roro. Ia merasakan campuran rasa sakit dan kelegaan saat mengucapkan kata-kata itu. Ia tahu keputusan ini akan menghancurkan hatinya sendiri, tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah hal yang benar. Aku berharap kau bisa memahami bahwa tanggung jawabku di sini adalah bagian dari siapa diriku, lanjutnya, mencoba menyampaikan perasaannya dengan jelas. Roro, dengan mata penuh air mata, mengangguk pelan. Aku mengerti, Kirno. Cintamu menunjukkan betapa mulianya hatimu. Itulah yang membuatku jatuh cinta padamu, jawab Roro dengan suara bergetar, menyadari bahwa takdir memang tak berpihak kepada mereka. Roro memahami keputusan itu. Dengan hati yang hancur, ia memberi Pak Kirno hadiah terakhir, sebuah cincin emas yang melambangkan cinta mereka. Jika kau merindukanku, lihatlah ke laut dan panggil namaku, katanya sebelum menghilang ke dalam ombak. Setelah itu Pak Kirno menjalani hidupnya seperti biasa, namun hatinya selalu kosong. Ia mencoba menemukan pelipur lara dengan terus berjualan bakso, menyapa warga desa, dan menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi setiap malam bulan purnama, ia tak bisa menahan langkah kakinya untuk pergi ke tepi pantai. Di sana, ia berdiri diam, menatap luasnya laut dengan perasaan yang tak terlukiskan. Harapannya akan melihat bayangan Roro tak pernah surut, meskipun malam-malam berlalu tanpa jawaban. Ia menggenggam cincin emas yang diberikan Roro, merasakan seolah-olah kehangatan cinta mereka masih ada di dalamnya. Angin laut membawa bisikan-bisikan yang entah nyata atau hanya ilusi, membuatnya percaya bahwa suatu hari, meski hanya sekejap, ia akan kembali bertemu dengan wanita yang telah mencuri hatinya. Suatu hari, badai besar melanda desa. Pak Kirno, yang mencoba menyelamatkan gerobaknya, terseret ombak. Ketika warga mencarinya, mereka hanya menemukan cincin emas yang ditinggalkannya di tepi pantai. Hingga kini, kisah Pak Kirno dan Nyi Roro Kidul menjadi legenda abadi di desa itu. Setiap kali bulan purnama tiba, pantai dipenuhi oleh keheningan yang magis,
seolah-olah alam turut menyaksikan kisah cinta mereka. Warga percaya bahwa jika mereka cukup sabar dan hati mereka murni, mereka dapat melihat bayangan seorang pria dengan gerobak bakso dan seorang wanita berbaju hijau berdiri di tepi pantai. Kedua bayangan itu tampak saling menatap, memandang laut yang luas seolah mencari satu sama lain di balik cakrawala. Para nelayan sering melaporkan mendengar bisikan lembut angin malam, yang menurut mereka adalah pesan cinta abadi yang terpendam di antara ombak. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat akan cinta yang tak mengenal batas, meski harus terhalang oleh dunia yang berbeda. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan makna kebersamaan. Jangan lupa untuk tetap mendukung kami dengan menyukai, membagikan, dan memberikan komentar tentang cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.